Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Nah, 11 rekomendasi beliau ini adalah tantangan bagi masa depan pendidikan Indonesia. Anda, guru, memilih update atau tertinggal? Mohon ya, video ini penting banget. Video yang lain boleh nggak nonton, tapi video yang ini harus nonton kayaknya, karena penting banget. Nah, ikuti terus video ini sampai selesai, jangan di skip untuk tahu informasi penting apa yang ingin disampaikan terkait dengan pesan dari Bapak Hasan Habibie ini. Nah, video ini adalah merupakan rangkuman rekomendasi Bapak Hasan Habibie, Kepala Pusat Data Teknologi Informatika Kapusdatin Kemendikbud Ristek dalam International Symposium on Open Distance and E-Learning atau disingkat ISODEL pada hari Minggu 5 Desember 2021. Nah, gambar ini merupakan gambar rekaman layar atau tangkapan layar YouTube dari Kemendikbud RI. Guru adalah pengawal pendidikan karakter dan nilai-nilai budaya dalam pembelajaran digital. Sedangkan teknologi informasi dan komunikasi adalah alat bagi pendidik untuk mewujudkannya. Jadi jelas ya, bahwa guru tidak pernah akan tergantikan oleh teknologi informasi, melainkan teknologi adalah hanya alat bagi pendidik untuk mewujudkan bagaimana pendidik mampu mengawal pendidikan karakter dan nilai-nilai budaya dalam pembelajaran digital. Rekomendasi yang pertama yang disampaikan adalah ini. Disrupsi teknologi membawa perubahan yang sistemik. Nah, hal ini tidak dapat dihindarkan. Hal ini hanya dapat dihadapi dengan kita berusaha mencari solusi yang inovatif untuk mendukung lingkungan belajar yang adaptif dan transformatif. Nyatanya kita tidak akan bisa kembali ke keadaan semula sebelum pandemi. Mungkin guru masih menyampaikan materi seperti biasanya, bertatap muka, dengan guru menjadi sentral, berkomunikasi satu arah. Hal itu nanti tidak akan bisa kembali ke sana karena disrupsi teknologi demikian sistemik. Artinya semua lini sudah berubah oleh adanya disrupsi teknologi. Akibatnya dunia pendidikan pun harus berubah. Bukan karena pandemi, tetapi karena zaman memang sudah berubah. Yang kedua adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi ini adalah sesuatu kebutuhan. Iklim kerja secara kolaboratif perlu dikembangkan. Tidak hanya lintas wilayah geografis, tetapi juga lintas profesi. Di bidang pendidikan, pendekatan kolaboratif adalah dasar untuk pedagogi yang efektif. Yang ketiga adalah para pegiat dan pakar teknologi pembelajaran senantiasa menggali berbagai peluang dan pendekatan untuk merancang arsitektur pembelajaran yang mencerahkan dan memberdayakan, mengadopsi teknologi baru dengan inovasi, berbasis kebutuhan untuk mengatasi tantangan dan masalah lokal yang tidak hanya terbatas pada aspek teknologi, tetapi harus menjangkau aspek sosial dan juga humanistik. Nah, kalau pegiat dan pakar teknologi saja senantiasa menggali berbagai peluang, apalagi guru yang merupakan ujung tombak dari pendidikan, maka mau tidak mau guru harus belajar bagaimana mengadopsi teknologi dan inovasi di dalam pembelajarannya. Empat, dalam rangka mengembangkan inovasi, tidak boleh melupakan pedagogi.
Jadi ilmu pedagogik tetap harus kita terapkan sebagai sarana pembelajaran. Meskipun TIK sudah menjadi suatu kebutuhan, tetapi TIK bukanlah tujuan. Yang kelima, infrastruktur dan jaringan TIK untuk daerah 3T, 3 daerah tertinggal harus menjadi prioritas sehingga diharapkan sejajar dengan daerah-daerah maju dan berkembang. Jadi karena semua sektor sudah mengalami dampak sistemik dari disrupsi teknologi, maka daerah-daerah yang masih tertinggal tentu saja menjadi prioritas untuk disejajarkan dengan daerah maju dan berkembang yang lainnya agar tidak terjadi diskriminasi. 6. Blended learning akan menjadi salah satu kebiasaan baru dalam dunia pendidikan. Hal ini tidak hanya berdampak pada metodologi pembelajaran, tetapi juga pada strukturisasi dari kurikulum. Jadi mau tidak mau guru harus melaksanakan blended learning karena hal ini sudah merupakan satu kebiasaan dan mungkin kebutuhan. 7. Waktu kerja guru mungkin akan lebih lama dari sekedar mengajar di jam mengajar. Interaksi pembelajaran mungkin dapat berjalan sepanjang waktu, baik secara sinkronus maupun asinkronus. Tetapi jangan khawatir, dengan adanya media digital maka kondisi tidak akan sesulit itu. Bahkan kita akan lebih rapi administrasinya, lebih terbantu. Siswa juga tidak akan ada yang tertinggal karena tertinggal materi dan seterusnya. Runtutan pembelajaran akan menjadi lebih gampang dilacak. Nah, maka dari itu kuatkan, tekadkan, bulatkan untuk guru semuanya berlatih dalam inovasi pembelajaran di bidang digital ini. Nah, dalam konteks ini guru akan lebih berfungsi sebagai fasilitator pembelajaran daripada sekedar sosok yang memberikan perintah. 8. Ini yang penting sekali. Pada pendidikan vokasi, pengalaman belajar secara daring. Jadi pembelajaran di pendidikan vokasi itu dilakukan secara daring melalui berbagai model pembelajaran inovatif. Jadi guru yang memang mengajar di pendidikan vokasi mau tidak mau mulai hari ini juga harus memperbaiki pola pembelajarannya. Sehingga nanti apabila anak magang, anak pelaksanaan praktek kerja industri, anak harus survei lapangan, pendidikan tetap berjalan dengan berbagai macam kreasi dan inovasi yang dikomunikasikan dengan media pembelajaran kreatif. Nah, untuk itu dalam pendidikan vokasi disarankan memanfaatkan model-model pengembangan yang bisa menumbuhkan kreativitas. Artinya tidak semua media pembelajaran yang itu yang sifatnya digital kita pakai, tetapi harus kita coba beri masukan yang lebih bermakna di bidang penumbuhan kreativitas. Meskipun melalui digital, maka harus juga diciptakan suasana nyata yang memberikan juga pengalaman nyata bagi peserta didik. Karena pendidikan vokasi ini arahnya adalah ke profesional. Jadi tidak mungkin dengan cara teori, dengan cara menghafal, ya mereka harus mendapatkan pengalaman nyata, melakukan adanya pelibatan. 9. Strategi untuk memajukan pendidikan kejuruan di era digitalisasi menawarkan tingkat keterampilan yang lebih tinggi serta lebih fleksibel. Modularisasi dengan mengintegrasikan teknologi telah mengubah perspektif dalam pembelajaran sehingga makin gesit, responsif, dan personalisasi. Bagi saya ini tantangan yang sangat luar biasa dan ini sangat menggembirakan. Saya sangat antusias untuk apalagi ya nanti sesuatu yang baru yang ingin dikembangkan dan seterusnya. 10.
10. Salah satu sebab terjadinya kehilangan pembelajaran adalah ketidaksiapan guru di sekolah dalam menyelenggarakan pembelajaran daring. Nah, untuk itu peningkatan kompetensi guru khususnya untuk pemanfaatan TIK untuk pembelajaran harus ditingkatkan. Nah, ini Bapak dan Ibu, jangan menunggu apapun ya, kita belajar saja secara mandiri. Menurut saya belajar mandiri itu jauh lebih efektif daripada kita menunggu ada pelatihan, ada ini, ada itu ya. Kita membuang waktu. Kita bisa mulai sekarang juga. Mulai dari hal-hal yang sederhana. Nah, yang terakhir adalah pendidikan karakter merupakan salah satu hal yang penting dalam pembelajaran digital. Jadi tetap ya, meskipun pembelajaran digital, karakter menjadi hal yang sangat penting. Nah, dalam hal ini, teknologi bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan model pembelajaran yang menekankan pada penanaman dan penguatan karakter. Jadi bagaimana kita mendesain pembelajaran itu memanfaatkan teknologi, tetapi tetap tujuannya adalah memperkuat penguatan karakter. Nah, bagaimana? Seru kan? Jadi tolong share sebanyak-banyaknya video ini karena muatan dari video ini sangat penting untuk diikuti oleh banyak orang, terutama orang-orang yang berkecimpung di dalam pendidikan. Salam edukasi, salam belajar, salam berbagi. Nah, jangan lupa subscribe video ini agar Rini Channel Education semakin hari semakin bersemangat lagi untuk memproduksi video-video yang baru, yang lebih menarik untuk kita semuanya. Nah, terima kasih untuk selalu setia menonton Rini Channel Education. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.